Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh Bang Jainuddin dari Kayu Manis. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, kali ini ada bahasan yang cukup istimewa nih Pak Ustadz. Saya mau tanya ini Pak Ustadz. Waduh, ini agak ngeri-ngeri sedap pertanyaan saya. Saya kan sudah tidak bekerja gitu ya Pak. Maksudnya pensiun. Sudah pensiun lah ya, sudah pensiun. Penghasilan juga ya tidak seperti dulu, seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba istri saya minta cerai itu, takutnya seperti itu, ada tiba-tiba minta cerai lah. Gimana Pak Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi, kalau gara-gara kamu pensiun, kemudian income nggak seperti dulu lagi, kemudian istrimu minta cerai, itu tidak boleh. Karena sudah sekian puluh tahun kamu tetap udah menafkahi, udah banting tulang. Nah, nanti baru masuk masalah harta kamu itu halal apa haram. Nah, itu baru masuk ke periode berikutnya. Karena apa? Karena yang dicari orang Islam itu hidup di dunia itu kan, kalau bisa itu kan berkah ya. Kehidupannya itu berkah gitu. Ya. Nah, kalau ada, bagaimana sih yang umpamanya suami nggak kerja nih, beberapa tahun, kemudian si istri bekerja nih. Nah, kalau si istri bekerja, kemudian si istri ridho kepada Allah Ta'ala bahwa suaminya tidak bekerja, kemudian dicarilah cara agar ini bisa sesuai, stabil, yaitu umpamanya suami yang merawat anak, umpamanya istrinya yang kerja, istrinya ridho, itu istri itu mulia di hadapan Allah Ta'ala. Kalau seandainya si istri awalnya ridho, tapi karena udah bertahun-tahun si suami nggak kerja, akhirnya si istri kesel, apakah itu pahalanya putus? Begini, pada saat awalnya istrinya ridho, kemudian kesel, di sini kan ada dari sisi suami. Si suami ini dia mau bekerja apa enggak? Kalau si suami memang dia sudah melamar pekerjaan, dia udah bekerja baru 1 bulan 2 bulan dikeluarin, begitu aja, enggak pernah beres istilahnya. Dan pada saat dievaluasi bukan suaminya yang salah, umpama nggak salah ya, di situ kalau istrinya ridholah sekalian di titik itu, agar ini menjadikan mulia di hadapan Allah bagi si istri. Kalau si suaminya itu baru 1 bulan bekerja, kemudian keluar, bekerja lagi 2 minggu keluar, bekerja lagi 2 bulan keluar, ditanyain gara-gara si suaminya itu males, nggak taunya. Ya, dia males, ini males, itu kan banyak nih. Banyak laki-laki yang seperti itu. Nah, di titik ini boleh si istri mempertimbangkan, ya, disuruh bekerja, ini akhirnya nganggur, setelah nganggur kemudian dolim dan sebagainya. Si istri boleh mempertimbangkan. Pertimbangan ini tidak hanya mau pisah, dipertimbangkan ini mau ridho atau mau bagaimana, dilanjut lah, kan gitu ya. Disitulah seorang istri itu benar-benar diserahkan pada Allah Ta'ala, memilih. Nah, di sini cara memilihnya bukan berarti langsung pisah menurut si istri, ya enggak, tapi serahkanlah kepada Allah Ta'ala dengan diam-diam. Ya Allah, kalau suamiku ini masih Engkau izinkan masih menjadi suamiku, mendampingi diriku sampai akhir hayat, di antara kami izinkan ya Allah. Dan jika karena suamiku dia dalam mencari rezeki malas, ya bilang, kalau memang sudah tahu malas, bilang malas, ini itu, banyak komentar, ini merasa dia hebat, merasa dia, ya Allah, jika ini memang tidak Engkau izinkan
mendampingi diriku sampai akhir hayatnya. Aku mohon kepadamu, mudahkan semuanya untuk imanku kepadamu ya Allah, amin. Jadi diserahkan kepada Allah Ta'ala. Nah di titik itu kalau memang imannya itu si wanitanya bagus, nanti Allah yang ngatur. Macam-macam cara ngaturnya. Untuk bukan kesuksesan, untuk mengabulkan doa si istri. Ya bisa, mamanya suami kan karena nganggur kan punya teman banyak, akhirnya jualan narkoba, akhirnya kena polisi. Nah itu salah satu cara. Akhirnya si laki-laki karena istrinya pergi, dia selingkuh, ketahuan. Nah itu petunjuk Allah itu ya begitu-begitu itu. Nah kalau udah gitu monggo istilahnya. Nah pertimbangan-pertimbangan inilah yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Kalau memang si istri itu ridho, suaminya itu nganggur, ya monggo, tidak ada masalah. Kalau tidak ridho, jangan asal-asalan memisah seperti itu. Serahkan pada Allah Ta'ala agar Allah nanti yang mengatur istilahnya. Jadi bukan si istri yang mengatur, Allah yang mengatur. Nanti ada jalan. Allah itu maha pandai. Jadi pasti ada jalan. Kalau istrinya itu sebenarnya saya ridho kalau dia kerja, ya Allah, dia dapat uang, yang penting dia kerja, dia istiqomah, dia rajin, dia ini kan bisa menurunkan. Kalau dia itu gajinya memang kurang, tapi dia rajin, dia istiqomah, dia baik dengan bosnya, itu kan nanti menelurkan anak-anak yang rajin, istiqomah, kan dampaknya kan seperti itu anak, ya? Ke anak tetap. Tapi nanti kalau dia itu udah kerja baru sebulan nggak jadi, kemudian kerja lagi baru 2 minggu nggak jadi, dia ngomong, wah habis kerja itu nggak enak ini. Di sini yang lepas lagi kerja di situ tuh gini. Lah dia, kamu mau nyari kerja yang bagaimana yang menurut kamu enak kan gitu, kan nggak bisa. Wong kerja itu di perusahaan, seorang itu yang mau nyuri itu harus mikir gimana caranya nyuri itu nggak ketahuan kan gitu ya. Menurut pikiran yang salah ya ini. Jadi bagi wanita, bagi ibu-ibu harus berhati-hati di dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jadi langsung minta pisah, janganlah. Belajar untuk memahami, karena apa? Nggak taunya si suaminya itu memang dia pilih loh, kan itu udah dipilih. Nggak taunya dulu mamanya dia juga keras dengan orang tuanya. Kalau lihat orang tuanya nganggur itu jengkel dia. Jengkel lah. Dia memang cari, bisa aja dia cari suami yang kerja memang, tapi nggak taunya di PHK suaminya, lah nganggur akhirnya. Lah dia akan menghadapi dilema sama seperti dulu dia menghadapi ayahnya yang menurut dia nganggur. Padahal ayahnya mati-matian cari rizki, walaupun sulit tapi mati-matian cari rizki. Makanya tidak boleh kita asal-asalan untuk memutuskan sesuatu. Jadi bagi para istri yang memang suaminya nganggur, ya monggo, kalau memang si istri bisa, alhamdulillah bisa maksud saya alhamdulillah diberi rizki oleh Allah Ta'ala. Kalau ridho suaminya seperti itu, ya monggo, alhamdulillah. Mulia istri mulia, seperti itu. Suaminya kerja tapi dicerai ada nih Ustaz. Saya punya temen nih. Oh ya. Dia ini aneh nih maksudnya. Dia ini buka usaha Ustaz. Buka usaha, kemudian untuk kekurangan modal dia pinjam ke bank. Perlu modal besar karena dapat proyek. Kemudian pinjamlah ke bank. Datoi kredit macet. Nggak bisa bayar ke bank juga. Tagihlah debt collector ke rumah. Nah, si istri yang tadinya aman-aman aja kan diteror terusnya debt collector nih. Yang marah lah sekeliling keluarga istri, orang tuanya apa ini, akhirnya nggak senang, ya udah kamu ceraiin aja tuh, suami bikin susah aja gitu kan. Akhirnya dicerai lah si suami. Enggak boleh. Tetap enggak boleh. Tapi sebenarnya semuanya juga salah. Si istri nyerai karena suami punya hutang, ya salah. Si suami hutang karena pengen dia itu rezeki gede, ya salah juga hutang. Sebenarnya itu yang harus difikirkan. Jadi di sini memang dua-duanya salah. Cuma kalau orang tuanya itu minta, suami kok nyusahin aja. Nah memang dia hidup kan pengennya enak sebenarnya. Si orang tuanya ya nggak boleh juga. Hidup itu kan perjuangan, bukan masalah enak atau tidak enak.
Kalau memang si suami itu dalam kondisi begitu, ya dampingi dulu bagaimana, kan gitu ya. Kalau memang ada yang dijual, monggo lah, umpamanya jual tanah atau apa, sertifikat atau apa dan sebagainya, itu kan bisa. Makanya kalau yang seperti itu saya tidak pernah menganjurkan untuk berhutang, ya kan. Kalau berhutang pun terhadap temennya yang memang betul-betul membantu. Tapi ini repotnya nih. Orang yang berhutang kadang-kadang dablek gitu. Marahan dia ditagihnya. Iya, kalau ditagih malah marah. Jadi nggak bisa. Makanya di sini yang sulit di zaman sekarang itu beda dengan zamannya Rasulullah, itu seperti itu. Jadi kalau umpamanya zaman dulu, istilahnya itu zamannya sahabat-sahabat Rasul itu kalau berhutang itu betul-betul ditepati. Betul-betul ditepati. Jadi umpamanya saya berhutang nih sama Haji nih, saya nggak bisa bayar sebulan nih, ngomong, Ji, saya bulan ini nggak bisa karena income-nya belum ada. Karena di situ itu zaman sahabat Nabi, zaman sahabat-sahabatnya Nabi, Haji pun ngerti bahwa oh ini teman saya emang nggak bisa, kondisinya begini. Nanti kalau memang usahamu mulai maju bayar ya, kan gitu. Nah dia ngerti, insya Allah ya. Nah di titik ini sama ininya, sama apa namanya, sama saling percaya. Jadi yang dipinjemin juga harus paham, yang minjemin yang juga harus ngelegowo kalau memang uangnya nggak bisa balik, sebenarnya seperti itu. Makanya yang seperti itu harus dihidupkan. Nah, zaman sekarang nggak bisa. Jadi banyak kondisi-kondisi yang tidak baik. Nah, bagi yang seperti tadi, tidak boleh, dampingi dulu dalam kondisi kesulitan, itu dampingi dulu. Karena waktu dulu kan ya merasa enak kan ya, Iya, sama-sama kan gitu. Jadi jangan memutuskan langsung. Itu baru ujian sebenarnya. Jadi di sini harus difahami bahwa tidak boleh memutuskan secara langsung kalau tidak punya uang atau nganggur itu dengan langsung pisah, umpamanya. Jangan. Saya sering ketemu sama jamaah itu yang ketemu sama saya itu, saya tanya, ibu kerjanya apa? Saya ART Ustadz. Apa? Saya nyuci pakaian. Saya ya seneng. Ya yang istiqomah baik ya Bu, seperti gitu. Cari rezeki memang susah. Iya Ustadz, saya bisa begini ya begini. Sudah, insya Allah kalau ibu istiqomah baik, tetap ibadah pada Allah, insya Allah itu mulia di hadapan Allah. Tidak ada pekerjaan yang halal itu jelek, tidak, kecuali orangnya matanya buta. Dia hanya lihat hanya harta, tidak. Buta ini buta batinnya ya. Buta batin maksud saya. Mata itu buta batin maksud saya. Itu yang dicari hanya harta. Makanya kalau tadi temennya Haji C itu si lakinya kebulet hutang, kemudian ditagih, kemudian dia minta cerai, nah itu buta hatinya. Itu harusnya itu berpikir, ya. Tapi juga ada orang yang dia masih bekerja, istrinya minta cerai, ada. Oh, ada juga. Ada. Itu masalahnya apa tuh, Ustaz? Selingkuh biasa. Nah, Oh, kesalahan dari si suami. merasa dikhianati. Saya juga ada cerita nih Pak Ustadz tentang, ini ada teman saya, anaknya, teman saya ini laki-laki menikah. Ini teman saya ini selalu curhat sama saya. Itu anaknya yang sudah menikah yang laki-laki itu nggak pernah tetap bekerja di satu tempat gitu Pak Ustadz, selalu pindah-pindah, sehingga teman saya ini pikir kasihan istrinya yang ini apa namanya istilahnya banting tulang lah gitu. Oh, membantu ekonomi keluarga. Iya. Itu salah apa itu anaknya teman saya kepada teman saya itu sebenarnya, kok bisa dia nggak bisa tetap bekerja di satu tempat itu Pak Ustadz? Itu macam-macam yang sering saya alami dari orang yang mendatangi saya, itu macam-macam. Yang nomor satu adalah si anaknya temenmu itu termasuk keras kepala orangnya. Suaminya nih. Saya pernah tanya itu, kenapa katanya kok anakmu enggak ini? Katanya di tempat kerjanya dia enggak dihargai gitu Pak Ustadz. Oke, terus di tempat yang lain gimana? Dia seperti dianggap seperti jongos tuh, apa ya jongos tuh? Iya, Pembantu, disuruh sana suruh sini gitu. Padahal pendidikannya kan maaf nih agak tinggi, sarjana lah seperti itu Pak Ustadz. Nah itu kesalahannya apa sama orang tuanya itu Pak Ustadz? Nah biasanya si anak laki ini biasanya
Salah satunya adalah dahulu dia dimanja sama orang tuanya bisa. Yang kedua, orang tuanya memang mirip. Jadi sifatnya yaitu tinggi hati. Agak tinggi hati, jadi dia ingin sekali itu dipandang oleh orang lain. Dia ingin dipandang oleh orang lain. Ingin dipandang itu gimana ya? Kalau memang dia jabatan di situ, ya dia pengen aja di situ. Jadi orang itu harus menghormati dia, walaupun dia nggak ngomong ya. Tapi kelihatan dari gestur, omongan itu kan kelihatan. Iya, mirip. Nah, di titik itulah nanti Allah membalas itu yang melalui anaknya itu. Itu cara Allah aja. Sehingga nanti dengan kondisi begitu orang tuanya akan lihat, nah kan benar anakmu aja kerja nggak bisa. Dia akan kemana-mana, pergi lagi ke sana, ke sini. Nah itu karena apa? Karena sama, dulu orang tuanya juga nggak puasan dia. Dia inginnya dilihat. Nah akhirnya anaknya juga punya prinsip. Kerja di sini, ini gini-gini, kerja di sini, kayak jongos gini. Lah kan dia mikir dia sendiri. Makanya belajar bagi mbak-mbak yang punya suami yang kayak tadi, dimintalah bekerja. Kalau suaminya tahu dia udah berusaha, kemudian bekerja, kemudian dari sekian tahun, kemudian di PHK, kemudian dilihat PHK-nya kenapa, perusahaannya bangkrut, ya nggak usah. Karena bagi wanita-wanita yang bekerja yang diizinkan oleh suaminya dan dia tetap bantu suaminya, insya Allah ini mulia. Jadi untuk mengetahui itu harus memahami ya. Jadi nggak asal-asalan suami saya nganggur baru setahun di PHK ya, jangan. Di PHK, di cerai. Ustaz, kalau dari pihak si suami yang dicerai nih Ustaz, digugat cerai istilahnya, apakah si suami ini berusaha untuk menjelaskan atau nerima gitu aja Ustaz? Ya kan macam-macam. Sekarang dia digugat cerai, masalah apa? Ya seperti kurang nafkah lahir, ekonomi. Oke. Sekarang dia kondisinya bagaimana? Dia udah kerja mati-matian atau dia nyantai? Udah kerja mati-matian. Kalau nyantai otomatis nyerah lah. Tanyalah pada istri. Yang normal tetap tanya, kenapa kamu cerai? Kalau istri tetap ngomong, saya nggak bisa karena yang ini, ya sudah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Karena memang bisa aja, memang nggak cocok itu, orang berdua itu nggak cocok. Sehingga istrinya pengen ketemu sama orang yang lebih baik ekonominya, dia ketemu tapi malah diselingkuhi terus, mas sakit hati. Nah, si suaminya akhirnya ketemu wanita yang baik-baik, kan gitu. Dan nggak taunya ketemu sama wanita yang baik-baik, dia ketemu sama lingkungan yang baik, akhirnya proses dia menjadi wira swasta yang akhirnya bisa menjadi baik. Nah itulah cara Allah. Kedua belah pihak itu Bang. Iya, jadi kita nggak akan pernah tahu rezeki manusia itu di titik mana. Walaupun dia diawali dari cerai, mamanya enggak ada suatu kesalahan. Makanya dalam memutuskan suatu hal maksud saya, itu hati-hati beneran. Bisa aja mamanya seorang laki-laki baik ketemu sama wanita, tapi wanitanya itu sulit diatur. Kemudian karena sesuatu wanitanya minta pisah. Laki-laki tahu bahwa ini memang yang salah sering istrinya, tapi ya sudah dia ikutin. Setelah itu laki-laki ketemu sama wanita yang baik, insya Allah rezekinya apa ya, wanita dia pengen ketemu sama laki-laki, bisa aja ketemu 1-2 tahun pisah lagi, nanti dia nikah lagi 1 tahun atau 6 bulan pisah lagi, kan gitu. Akhirnya orang kan ya mikir sama yang begitu-begitu kan gitu. Nah bisa aja nanti si mantan suaminya ini malah membaik terus, kan nggak ngerti dari situ. Nah tapi dilihat dari kronologis ceritanya, bisa aja backgroundnya berbeda. Makanya hati-hati, karena semua takdir yang mau kita lakukan, jadi perjalanan takdir yang mau kita lakukan itu harus membutuhkan kehati-hatian agar kita tidak salah, sehingga nanti jangan sampai melangkah sehingga salah menjadi bubar semuanya. Ya itu akhirnya menjadi pikiran di masa tua. Kalau memang orangnya cuek sih nggak ada masalah. Orang cuek kan nggak urusan, masa bodoh sebenarnya. Jadi hidupnya dia untuk dirinya sendiri, untuk anaknya kalau dia bawa anak, atau untuk cucunya kalau ada cucu. Tapi dia yang lain nggak pernah berpikir ya. Yang seperti itu juga
kurang baik, kecuali orang ini memang disakiti oleh pasangannya. Kemudian dia kalau orang dia sakiti, dia biasanya nggak ingin berpisah, dia tetap diem. Nah, nanti yang misahkan ya orang yang nyakiti biasanya seperti itu. Nah, dia nanti yang boleh diem, inilah malah yang diberikan jalan oleh Allah Ta'ala biasanya yang baik. Insya Allah biasanya seperti itu. Makanya kenapa saya senantiasa mengajarkan mengalah aja nggak apa-apa kok. Karena dari mengalah itu belajar untuk kesabaran, belajar untuk lebih taat, belajar untuk tidak marah, belajar untuk menerima takdir walaupun itu saat itu tidak enak. Tapi di titik itu Allah tahu kalau memang di titik itu kita itu ikhlas, kemudian tetap berusaha, nanti Allah akan memberikan jalan. Apalagi kita tidak meninggalkan Allah, tidak meninggalkan sholat, tidak yang macam-macam lah ya, tidak kita tinggalkan. Jadi benar-benar ada Allah di dekat kita, di hati kita ada iman. Insya Allah Allah akan memberikan jalan. Jadi jangan gampang untuk menceraikan pasangan siapapun juga, ya kan? Nah, jadi kita harus belajar, jangan memutuskan sesuatu dengan nafsu. Putuskanlah sesuatu itu dengan memakai kesabaran, sholat, syariat Islam, keimanan, orang-orang yang bijak, yang benar-benar faham. Jadi baru itu nanti dipikirkan, sehingga jangan sampai nanti kita sendiri yang malah salah jalan. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi sedulur beriman yang lain. Amin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikian tadi penjelasan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi saya, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengaplikasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita dalam video ini. Saya Tung, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.